Santapan Harian Jumat 17 Desember 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yeskiel pasalnya yang ke-8. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Saat ini kami akan masuk dalam perenungan firman-Mu. Tolonglah kami ya Kristus untuk mengerti makna firman-Mu dengan benar. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yeskiel 8. Pada tahun ke-6, dalam bulan yang ke-6, pada tanggal 5 bulan itu, waktu aku duduk di rumahku berhadap-hadapan dengan para tua-tua Yehuda, kekuasaan Tuhan Allah meliputi aku di sana, dan aku menerima penglihatan. Sungguh, ada kelihatan yang menyerupai seorang laki-laki, dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah, kelihatan seperti api, dan dari pinggangnya ke atas, kelihatan seperti cahaya, seperti suasa mengkilat. Dia mengulurkan sesuatu yang berbentuk tangan, dan dipegangnya jambul kepalaku. Lalu roh itu mengangkat aku ke antara langit dan bumi, dan membawa aku dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke Yerusalem, dekat pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke utara, di mana terdapat berhala cemburuan yang menimbulkan cemburu itu. Lihat, di sana tampak kemuliaan Allah Israel seperti penglihatan yang kulihat di lembah itu. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, lihatlah ke utara." Aku melihat ke utara, sungguh di sebelah utara gerbang mezbah, dekat jalan masuk, terdapat berhala cemburuan tadi. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat? Yaitu perbuatan-perbuatan kekejian yang besar-besar yang dilakukan oleh kaum Israel di sini, sehingga aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku. Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi." Dan dibawanya aku ke pintu pelataran. Aku melihat, sungguh ada sebuah lobang di dalam temboknya. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, perbesarlah lobang yang di tembok itu." Sesudah aku memperbesar lobang itu, lihat, ada sebuah pintu. Firman-Nya kepadaku, "Masuklah dan lihatlah perbuatan-perbuatan kekejian yang jahat yang mereka lakukan di sini." Lalu aku masuk dan melihat, sungguh segala gambar-gambar binatang melata dan binatang-binatang lain yang menjijikkan, dan segala berhala-berhala kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya. Dan di hadapannya berdiri 70 orang tua-tua kaum Israel, dengan Yaazania bin Safan di tengah-tengah mereka, dan masing-masing memegang bokor ukupannya di tangannya, dan keharuman dari asap ukupan itu naik ke atas. Firman-Nya kepadaku, "Kau lihatkah, hai anak manusia,
apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan, masing-masing di dalam kamar tempat ukiran-ukiran mereka? Sebab mereka berkata, Tuhan tidak melihat kita. Tuhan sudah meninggalkan tanah ini. Ditambahkannya lagi, engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi yang mereka lakukan. Lalu dibawanya aku ke dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah utara. Sungguh, di sana ada perempuan-perempuan yang menangisi dewa Tamus. Firman-Nya kepadaku, Hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat? Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi daripada ini. Kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan. Sungguh, dekat jalan masuk ke bait Tuhan, di antara balai bait suci dan mesbah, ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari di sebelah timur. Lalu firman-Nya kepadaku, Kau lihatkah itu, hai anak manusia? Perkara kecilkah itu bagi kaum Yehuda untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekejian yang mereka lakukan di sini? Bahwa mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan dan dengan itu terus menyakiti hatiku? Sungguh, mereka berkelakuan tak senonoh di hadapanku. Oleh karena itu, aku akan membalas di dalam kemurkaanku. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Dan kalaupun mereka berseru-seru kepadaku dengan suara yang nyaring, aku tidak akan mendengarkan mereka. Sahabat Santapan Harian, kita mengenal Tuhan kita sebagai Tuhan yang panjang sabar dan Maha Pengampun. Namun, bukan berarti Ia akan tinggal diam ketika umatnya berbuat keji terhadapnya. Melalui penglihatan, Tuhan menunjukkan Yerusalem kepada Yeskiel untuk melihat kekejian besar yang dilakukan oleh umat Tuhan, yakni dosa penyembahan berhala. Pertama, mereka melakukan penyembahan kepada berhala cemburuan. Penyembahan berhala adalah dosa yang paling dibenci oleh Tuhan dan menimbulkan cemburunya. Umat seharusnya setia kepada Tuhan saja, tetapi mereka berzina kepada Allah lain. Kedua, mereka beribadah kepada segala jenis binatang najis. Penyembahan berhala adalah dosa yang sama sekali tidak ada dasarnya. Para penatua secara sembunyi-sembunyi menyembah berhala dengan alasan bahwa Tuhan tidak peduli kepada umatnya. Padahal bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Kuasa yang menebus mereka tidak melihat dan memelihara umatnya? Ketiga, para perempuan mengikuti Dewi Ishtar, meratapi dewa Tamus, karena dewa ini diyakini mati setiap musim gugur dan akan hidup lagi pada musim semi jika ditangisi Dewi Ishtar. Apakah ada yang lebih bodoh daripada menangisi ilah yang mati? Penyembahan berhala adalah dosa yang sangat bodoh. Keempat, mereka sujud menyembah kepada Samas, dewa matahari. Penyembahan berhala selalu merupakan dosa yang keterlaluan. Ini terlihat ketika umat Tuhan menyembah berhala dengan membelakangi bait suci. Tidak mengherankan, Tuhan yang panjang sabar pun akhirnya bertindak dalam murka-Nya. Coba refleksikan oleh kita,
betapa tidak masuk akal, bodoh, dan keterlaluan ketika kita meninggalkan Tuhan yang telah menebus kita untuk bergantung kepada sesuatu yang lain, seperti uang, kuasa, bahkan pelayanan dan keluarga kita. Memang Tuhan kita panjang sabar dan sering tidak langsung menghukum. Namun, bukan berarti kita dapat meremehkan kesabarannya dan menyakiti hatinya terus-menerus. Cepatlah bertobat. Tuhan kita satu-satunya yang layak menerima kesetiaan kita. Jangan sampai Tuhan kehilangan kesabaran lalu menyatakan murkanya. Mari kita berdoa. Ajar kami untuk berjalan sesuai kehendak-Mu. Kemanapun Engkau membawa kami ikut. Dan apapun yang Engkau inginkan, kami lakukan. Karena kami ada untuk memenuhi panggilan-Mu. Ajar kami untuk setia kepadamu, Kristus. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin.